Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersama teman-teman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamuna Selatan pada hari ini dalam acara bincang-bincang kabupaten. Berarti yang kendala yang sering terjadi pada masyarakat kali ini yang menyebabkan sebenarnya pernikahan siri itu dikarenakan masih di bawah umur. Oh iya, baik. Mungkin ini kita akan coba minta tanggapan dari kepala Kalwa terkait memang ini berarti yang jadi fenomena ini karena mau menikah tapi masih di bawah umur. Terus karena dia tidak bisa mendaftar di KUA, secara otomatis berkas tertolak, maka putuskan nikah siri. Iya. Oh, jadi, untuk Pak KUA, sebenarnya mungkin ini masyarakat luas mungkin belum paham, Pak. Maksudnya dalam undang-undang pernikahan itu sebenarnya kriteria umur yang menjadi standar atau batas usia minimum umur itu sebenarnya berapa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan administrasi pendaftaran nikah atau aturan yang sudah ada bahwa dulu usia perkawinan untuk wanita itu 16 tahun. 16 tahun. Nah, terakhir muncul tahun 2019 tidak salah ya. Sekitar itu muncul aturan baru bahwa pernikahan itu untuk umur perempuan adalah 19 tahun. Hanya yang jadi fenomena sebenarnya sekarang ini bahwa kadang-kadang ketika usia wanita baru mencapai 19 tahun, ketika datang di KUA dan tertolak berkasnya, sebenarnya masih ada Solusinya adalah mereka bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Dispensasi umur yang sudah mencapai umur 19 tahun. Solusi. Cuma kadang-kadang yang namanya masyarakat awam sudah malas untuk mengurus administrasi pengadilan agama, apalagi kalau daerah yang jangkauannya jauh. Dan yang tak kalah sering terjadi, terkadang masyarakat itu sudah menentukan hari pernikahan baru ke KUA. Jadi memang waktu untuk pengurusan dispensasinya mungkin agak kerepotan. Sebenarnya kalau kerepotannya sih enggak juga. Selama kita ada niatan yang baik, mau betul-betul mau mengurus acara itu dengan baik, insya Allah semuanya akan bisa dilaksanakan atau dianggap mudah lah. Cuma yang jadi kendala sekarang juga ini mungkin belum diketahui masyarakat bahwa ada juga biasanya melakukan pernikahan yang posisinya harus wali hakim, tetapi biasanya dilaksanakan oleh imam yang dikuasakan oleh walinya untuk melaksanakan. Jadi juga fenomena sebenarnya yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa itu tidak secara undang-undang, maka itu tetap tidak sah. Ketika pernikahannya berlangsung secara wali hakim, ya, tapi dilaksanakan oleh imam. Sebenarnya ada nggak aturan yang mengikat terkait wali hakim itu sendiri? Siapa sebenarnya yang ditentukan oleh misalnya kementerian atau mungkin negara yang ditentukan bahwa menjadi wali hakim ini siapa sebenarnya? Karena tidak menutup kemungkinan yang pernikahan siri mungkin kan umur atau bisa jadi dia mu'alaf yang notabene orang tua tidak bisa menjadi wali hakim. Ada nggak aturan yang mengatur bahwa yang harus menjadi wali hakim adalah si ini seperti itu? Inilah yang banyak yang terjadi yang sudah sering kami dapatkan bahwa yang mu'alaf itu kadang-kadang imam lah yang jadi imam walinya. Sedangkan aturan yang sudah ada bahwa yang ditunjuk untuk sebagai wali hakim itu kepala KUA.
Yang seperti itu sudah tahu kan, nggak bisa lagi. Dituntut langsung oleh negara. Iya, itu langsung ada negara bahwa ketika ada yang prosesnya harus oleh hakim, kepala KUA yang menjadi pelaksanaan. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kawat. Jadi pemirsa di rumah dimanapun berada, bahwa wali hakim ini sebenarnya ada aturan yang mengatur, yang menunjuk siapa sebenarnya menjadi wali hakim. Seperti sampaikan Pak Kawat tadi, fenomena di masyarakat itu yang sering terjadi, kadang imam masjid ataupun tokoh agama yang menjadi wali hakim. Padahal wali hakim ini ada aturan yang menunjuk bahwa ditunjuk oleh negara adalah kepala KUA atau penghulu KUA yang ada di kecamatan. Nah, saya coba kembali ke Pak Ustadz Agus. Beliau salah satu tokoh agama atau masyarakat di wilayah Pemuda Selatan, sekaligus imam. Ada enggak Ustadz Pak Imamnya, saya boleh panggil Pak Imam karena beliau kebetulan imam di Masjid Al-Muhajirin. Selama Ustadz bertugas sebagai imam di Masjid Al-Muhajirin, apakah Anda pernah mendapati masyarakat yang meminta untuk dinikahkan oleh Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya terkait masalah nikah siri. Itu pernah ada seorang, saya tidak bilang namanya siapa, ya, dia menyuruh saya minta tolong untuk dinikahkan. Jadi saya bilang saya tidak bisa nikahkan. Kenapa? Karena saya ini termasuk ini akan melanggar aturan. Karena saya ini sebagai penyuluh agama Islam dan PNS, yang mana kita ini tidak membenarkan orang melakukan nikah siri. Seperti itu.